Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari berdiam dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar sebentar dapat kami mengerti, kami pahami, dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini terambil atau terpilih dari kitab Perjanjian Baru, yaitu pertama Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Selain tema besar yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saya juga mengambil satu tema kecil yang mengatakan bahwa dipulihkan untuk melayani. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Saya berharap Bapak Ibu berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mengawali khotbah ini saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Pada saat apakah Bapak Ibu merasa bahwa perlu untuk pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, ataupun pergi ke fasilitas kesehatan lainnya? Ya, tentu saat Bapak Ibu merasa bahwa kesehatan Bapak Ibu terganggu atau tubuh Bapak Ibu sedang tidak sehat, dengan tujuan pergi ke sana untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan dari perawatan dan juga obat-obatan yang didapatkan di sana. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini pada ayat yang ke-15, Rasul Paulus menuliskan seperti begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama telah mengetahui latar belakang dari Rasul Paulus itu sendiri, di mana sebelum menjadi seorang rasul yang kita kenal hingga saat ini, Paulus ini merupakan seseorang yang hidupnya penuh dengan dosa, hidup dalam keberdosaan, kekafiran, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dia bertobat dan berbalik ketika dia mengalami pemulihan dari Allah. Dan kemudian dia menjadi seorang rasul yang kita kenal hingga saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, sampai di sini kita dapat mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya kedatangan Allah ke dunia bukan semata-mata bagi mereka yang telah mengenal Kristus, telah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yang telah mengerti bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Tetapi kedatangan Allah ke dunia lebih memprioritaskan orang-orang yang sakit dalam artian sakit secara iman dan juga spiritual. Karena pada dasarnya orang sehat tidak membutuhkan dokter ataupun obat-obatan, tapi sebaliknya, kita orang-orang sakit yang membutuhkan pemulihan melalui pengobatan dan perawatan. Ada satu pertanyaan reflektif bagi kita semua yang ada di sini. Mengapa Allah mau memulihkan manusia yang mengalami kesakitan secara iman dan spiritual? Jemaat yang diberkati Tuhan, kata memulihkan jika dilihat dalam bahasa Yunani dikenal dengan sebutan apokatistime, yang memiliki arti bahwa mengembalikan sesuatu ke bentuk yang asli atau bentuk yang semula. Hal ini juga yang dilakukan Allah kepada kita. Manusia merupakan ciptaan yang dikatakan sebagai ciptaan yang sempurna, ciptaan yang mulia, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kemudian
kita jatuh ke dalam dosa, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan menurunkan kedudukannya sebagai ciptaan yang mulia dan yang sempurna. Dan kemudian Allah datang ke dunia untuk memulihkan manusia itu, untuk mendudukan kembali manusia kepada kedudukannya sebagai ciptaan yang mulia dan yang sempurna. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Dia tidak melihat seberapa berdosanya kita, seberapa jauh kita berjalan meninggalkan apa yang diajarkan Tuhan. Dia mau mengangkat kembali kita dari keberdosaan kita. Dia mau memulihkan kembali kita, mengembalikan kita kepada kedudukan kita sebagai ciptaan yang sempurna dan yang mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, realita yang kita jalani atau yang kita lihat bahwa Allah memulihkan kita atau Allah datang ke dunia tidak sekedar memulihkan kita dari keberdosaan kita, melainkan juga memberikan mandat kepada kita, mandat untuk kita melanjutkan pelayanan yang telah Allah berikan kepada kita atau yang telah Allah lakukan pada masa-masa dahulu. Karena itu kita perlu untuk melanjutkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita berkata demikian, atau jika jemaat Tuhan mendengar kalimat seperti ini, terbesit di dalam benak jemaat Tuhan sekalian bahwa mengapa harus orang yang baru saja dipulihkan atau orang yang mengalami pemulihan yang diberikan mandat atau wewenang untuk melanjutkan pelayanan atau menjadi pelayan Kristus. Karena Allah tahu bahwa manusia atau orang yang pernah jatuh ke dalam dosa, dia sudah tahu bagaimana rasanya hidup dalam keberdosaan. Dia sudah tahu betul bagaimana rasanya hidup jauh dari Tuhan, hidup melanggar perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, dia akan dengan lantang menyampaikan bahwa sungguh tidak menyenangkan ketika kita hidup dalam keberdosaan. Sungguh tidak mengasyikkan ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Karena itu, Allah mau memilih kita semua, setiap orang yang telah dipulihkan untuk menjadi pelayan Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak saja hal ini yang mau Allah tunjukkan kepada kita semua, tetapi sampai di sini juga Allah mau menunjukkan dan menggambarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang pelayan tidak perlu orang yang dari lahir sudah hidup suci, tidak perlu orang yang hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Tetapi sesungguhnya setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak peduli seberapa buruknya kehidupannya di masa lalu, tetapi yang Allah perlukan adalah ketika kita mau untuk pulih dari kesakitan iman dan spiritual kita, dan kemudian mau melayani Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam tulisannya kepada sahabatnya Timotius yang berada di Efesus, yang juga merupakan rekan sepelayanannya Rasul Paulus mau kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa ketika menjadi seorang pelayan Kristus tidaklah mudah. Kita perlu menjaga hati kita, perlu menjaga pikiran kita, dan yang terlebih adalah menjaga iman kita. Karena akan banyak sekali godaan-godaan duniawi yang menawarkan hal-hal yang sangat indah, yang sangat bagus. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan duniawi hanya akan sesaat, tetapi akan memberikan kita kesakitan sepanjang hidup, atau akan memberikan kita kesakitan yang kekal. Karena itu Rasul Paulus memberikan pesan itu juga bukan hanya semata-mata untuk Timotius, tetapi bagi kita semua yang telah dipulihkan dan mau melayani Kristus, bahwa menjadi seorang pelayan itu tidaklah mudah, tetapi kita mampu melakukan itu jika kita percaya dan kita berjalan bersama dengan Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum mengakhiri khotbah ini,
Mari kita sama-sama berefleksi. Apakah kita merupakan bagian dari orang-orang yang telah dipulihkan? Apakah kita merasa bahwa kita salah satu orang yang mendapat pemulihan dari Kristus? Pemulihan dalam artian mengalami pemulihan secara iman dan spiritual. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Jika demikian, maka sudah sejauh manakah kita melakukan mandat atau tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai seorang pelayan. Kita perlu menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia mengangkat kita, memulihkan kita dari keberdosaan kita. Karena itu marilah kita mengucapkan syukur atas segala kasih dan cinta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita perlu menyadari bahwa kita tidak sekedar dipulihkan, tetapi kita dipulihkan untuk melayani. Amin.